Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Kita semua masih sempat hadir dalam kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau Allah yang telah mengantarkan kami dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman semua yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bilangan Kompleks, Garis-garis Khusus dan Lingkaran pada Segitiga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arman dengan NIM A1121442 selaku moderator dan pemateri kedua pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Dede Inendasari dengan NIM A1I1211049 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Lita Purwanti dengan NIM A1I1211058 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudari Devi Inendasari. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu menggunakan dalil de Moivre untuk menentukan hasil kali beberapa bilangan kompleks. Dengan sistem pola mempermudah perkalian bilangan kompleks. Misalkan kita punya bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Z2 persamaannya yaitu R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Sekarang kita akan mencoba mengalihkan keduanya. Z1 dikali Z2 sama dengan R1 kali R2 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 kali R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 tambah I sin theta 1 kali sin theta 2 tambah I cos theta 2 dikurang sin theta 1 kali sin theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos dalam kurung theta 1 tambah theta 2 tambah I sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2 yang disingkat menjadi Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 cis, di mana C itu sebagai cos, I sebagai is atau bilangan imajiner, dan S itu sebagai sin. Dikali dalam kurung theta 1 ditambah theta 2. Di mana hasil kali di atas dapat kita perluas untuk bilangan tak hingga atau sampai N, yaitu Z1 kali Z2 kali Z3 kali seterusnya sampai Zn sama dengan R1 kali R2 kali R3 kali sampai seterusnya kali Rn dikali cis dalam kurung theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3 tambah seterusnya sampai tambah Tn. Jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 sama dengan seterusnya sampai sama dengan Zn sama dengan Z, maka kita akan menentukan dalil de Moivre, yaitu R cis theta pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta, di mana N itu sebagai bilangan bulat. Untuk N sama dengan 0, R cis theta sama dengan R cis theta pangkat 0 sama dengan R pangkat 0 dikali cos 0 ditambah I sin 0,
di mana R pangkat 0 sama dengan 1, cos 0 sama dengan 1, dan sin 0 sama dengan 0. Yaitu menghasilkan 1 dalam kurung 1 tambah 0, yaitu sama dengan 1. Bagaimana jika N itu bilangan bulan negatif? Yaitu N sama dengan minus M. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu R cis theta pangkat N sama dengan R N cis N theta. R pangkat N cis N theta dipangkat minus M sama dengan 1 per R pangkat N cis N theta dipangkat M sama dengan 1 per R pangkat M dikali dalam kurung cos M T tambah I sin M T sama dengan 1 per R pangkat M kali cos M theta ditambah I sin M theta dikali cos M theta dikurang sin M dikurang I sin M per cos M theta kurang I sin M theta sama dengan R pangkat minus M dikali cos dalam kurung minus M theta ditambah I sin dalam kurung minus M theta sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta sama dengan menghasilkan yaitu R pangkat N cis N theta. Bagaimana jika N-nya sama dengan bilangan rasional? Apakah persamaan ini masih berlaku? Yaitu kita buktikan di sini R cis theta pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta, di mana N itu kita substitusikan nilainya P per Q. R cis theta pangkat N sama dengan R pangkat P per Q cis P per Q theta sama dengan R pangkat P per Q cis theta pangkat P per Q. Selanjutnya kita misalkan I kali P, maka R pangkat P per Q kali cis P pangkat P per Q sama dengan R pangkat P per Q cis pangkat Q kali P per Q sama dengan R pangkat P per Q cis P kali Q dengan R pangkat P per Q cis theta per Q sama dengan R pangkat P per Q cis P per Q theta sama dengan R pangkat N cis N theta. Selanjutnya contoh pertamanya yaitu hitunglah cis pangkat 15 30 derajat. Cis pangkat 15 30 derajat. Sama dengan cis 30 derajat dipangkatkan 15 sama dengan cis kali 15 kali 30 derajat. Kita menggunakan dalil de Moivre sama dengan cis 450 derajat atau sama dengan cis 90 derajat sama dengan cos 90 derajat ditambah sin 90 derajat sama dengan 0 ditambah 1 kali I sama dengan I. Saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi pembahasan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya kita beralih ke contoh 2 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, di mana hitunglah minus 1 tambah I pangkat 7. Jawabannya, misalkan Z sama dengan minus 1 tambah I, maka R sama dengan nilai mutlak Z sama dengan N akar minus 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 dan tan theta sama dengan 1 per min 1 menghasilkan min 1. Karena Z
di kuadran 2 dipilih theta sama dengan 3/4 pi sehingga diperoleh minus 1 tambah I sama dengan akar 2 dikali cos 3/4 pi tambah I sin 3/4 pi. Dan minus 1 dalam kurung minus 1 tambah I pangkat 7 sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali cos 21/4 pi ditambah I sin 21/4 pi sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali cos 5/4 pi tambah I sin 5/4 pi sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali minus 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2 menghasilkan minus 8 kurang 8I. Bagian B, menentukan akar suatu bilangan kompleks. Dalil de Moivre dapat digunakan untuk mencari akar pangkat n dari suatu bilangan kompleks. N akar dari Z sama dengan jika dalil de Moivre diberlakukan untuk n rasional positif, maka berarti n akar dari Z sama dengan Z pangkat 1/n. N elemen asli. Jika Z sama dengan R, cos theta tambah K dikali 2pi ditambah I sin dikali theta tambah K 2pi kali 2pi. Maka N akar dari Z sama dengan Z akar Z pangkat 1/n sama dengan R pangkat 1/n cos theta tambah K 2pi di/n tambah I sin theta tambah 2K dikali 2pi di/n K elemen B. Itu saja dari materi dari saya. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu saudari Lita Purwanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Yang pertama, contoh 1, tentukan akar pangkat 3 Z sama dengan 4 kurang 4I akar 3. Jawab, pertama Z-nya sama dengan 4 kurang 4I akar 3. Yang ditanyakan di sini adalah akar pangkat 3 dari Z. Jadi dicari mutlak Z sama dengan akar 16 tambah 48. Akar 16 tambah 48 ini didapat dari R sama dengan mutlak Z sama dengan N akar 4 kuadrat tambah dalam kurung min 4I akar 3 kuadrat. Jadi menghasilkan akar 16 tambah 48 sama dengan 8. Dan atau tan theta sama dengan min 4 akar 3/4 sama dengan min akar 3. Untuk theta sama dengan 1/2/3 phi. Ini didapat dari artan min akar 3, di mana artan min akar 3 adalah 300 derajat atau 1/2/3 phi. Kemudian Z sama dengan 8 dalam kurung cos 1/2/3 phi tambah K kali 2 phi tambah I sin 1/2/3 phi tambah K kali 2 phi. Jadi akar pangkat 3 dari Z sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dalam kurung cos 1/2/3 phi tambah K kali 2 phi per 3 tambah I sin 1/2/3 phi tambah K kali 2 phi per 3.
Jadi didapat untuk K sama dengan 0, Z1 sama dengan 2 dalam kurung cos V per 9V, dalam kurung cos 5 per 9V tambah I sin 5 per 9V. Untuk K sama dengan 1, Z2 sama dengan 2 dalam kurung cos 11 per 9V tambah I sin 11 per 9V. Untuk K sama dengan 2, Z3 sama dengan 2 dalam kurung cos 17 per 9V tambah I sin 17 per 9V. Jadi, Z sama dengan 4 kurang 4I akar 3. Akar pangkat 3 dari Z adalah Z1 sama dengan 2 cos 100 derajat tambah I sin 100 derajat. Z2 sama dengan 2 dalam kurung cos 220 derajat tambah I sin 220 derajat. Z3 sama dengan 2 dalam kurung cos 340 derajat tambah I sin 340 derajat. Sekarang kita melangkah ke contoh soal yang kedua. Tentukan akar pangkat 4 dari 1. Jadi, langsung saja jawabannya, kalau semesta pembicara kita bilangan real, maka hasil dari akar pangkat 4 dari 1 sama dengan 1 atau min 1. Akan tetapi, di sini kita bicara bilangan kompleks, maka semesta pembicaranya kita adalah bilangan kompleks. Misalnya, Z sama dengan 1, jadi Z sama dengan 1 tambah 0 kali 1, atau mutlak Z sama dengan 1. Akar pangkat 4 dari Z sama dengan akar pangkat 4, cos 0 tambah I sin 0, sama dengan cos K kali 2V per 4 tambah I sin K kali 2V per 4. Untuk K sama dengan 0, jadi Z1 sama dengan cos 0 tambah I sin 0, jadi didapat Z1 sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, Z2 sama dengan cos 1 per 2V tambah I sin 1 per 2V, jadi Z2 dapat sama dengan I. Untuk K sama dengan 2, jadi Z3 sama dengan cos V tambah I sin V, jadi dapat Z3 sama dengan min 1. Untuk K sama dengan 3, maka Z4 sama dengan cos 1 per 2V tambah I sin 1 per 2V sama dengan Z4 sama dengan min 1. Jadi, akar pangkat 4 dari 1 adalah 1I min 1 atau min I. Jadi, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari pembahasan materi dari Saudara Lita Purwanti sekaligus materi terakhir pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.